Shalom untuk kita semua. Baik, perkenalkan nama saya Elizabeth Rina dengan NIRIM 3020230386 dari program studi kepemimpinan Kristen, Fakultas Budaya dan Kepemimpinan Kristen. Pada video kita pada hari ini kita akan membahas tentang implementasi kepemimpinan pastoral pendeta sebagai pelayan. Menarik kan? Yuk kita bahas. Tapi tunggu dulu. Sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Nah, pada video sebelumnya kita sudah singgung tentang tema pembahasan kita pada saat ini, yaitu implementasi kepemimpinan pastoral pendeta sebagai pelayan. Apa sih itu? Nah, pendeta pelayan adalah seorang pendeta yang mengabdikan dirinya untuk melayani jemaat dan berkontribusi dengan rendah hati sesuai dengan prinsip kepemimpinan seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dalam hal ini, pelayan berarti melayani orang lain dengan kasih, ketulusan, dan tanpa pamrih, bukan hanya dalam spiritual tetapi juga dalam kebutuhan praktis. Nah, implementasi kepemimpinan pastoral pendeta sebagai pelayan melibatkan penerapan nilai-nilai pelayanan, kasih, dan kerendahan hati dalam memimpin jemaatnya. Seorang pendeta bukan bertindak sebagai otoritas mendominasi, tetapi sebagai seorang pelayan yang memprioritaskan kebutuhan jemaat dan membimbing mereka menuju pertumbuhan rohani. Kemudian ada 4 implementasi utama kepemimpinan pastoral pendeta sebagai pelayan. Yang pertama, melayani dengan kasih. Bagaimana itu melayani dengan kasih? Pendeta mengikuti teladan Yesus Kristus yang datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Pendeta memberikan perhatian dan dukungan kepada jemaatnya, terutama mereka yang sedang dalam kesulitan, mengunjungi anggota jemaat yang sakit lanjut usia maupun yang membutuhkan konseling. Kemudian yang kedua, membimbing jemaat menuju pertumbuhan rohani. Bagaimana itu? Seorang pendeta adalah pelayanan yang memimpin jemaat untuk semakin dekat dengan Tuhan, memberikan khotbah yang relevan berdasarkan isi Alkitab untuk membangun jemaatnya. Kemudian ia dapat membimbing jemaatnya dalam doa, ibadah, serta memberikan bimbingan spiritual melalui akses Alkitab atau konseling. Kemudian yang ketiga, menjadi teladan dan kerendahan hati. Seorang pendeta atau pemimpin harus menunjukkan kerendahan hati melalui tindakan, bukan dengan kata-kata, dengan cara pendeta atau pemimpin dengan memberi contoh seperti melibatkan diri dalam pelayanan langsung seperti membersihkan gereja dan lain-lain sebagainya, mengakui kesalahan, tidak menuntut pujian dari orang lain, tetapi fokus pada kemuliaan Tuhan dalam setiap tindakannya. Kemudian yang keempat, yaitu melibatkan jemaat dalam pelayanan. Ini sangat penting bagi anggota jemaat karena dapat mengidentifikasi bakat dan potensi jemaatnya, lalu memberikan ruang bagi mereka untuk berkontribusi dalam pelayanan gereja, melatih dan membimbing pemimpin baru untuk melanjutkan misi gereja atau pelayanan. Dengan menjalankan kepemimpinan pastoral sebagai pelayan, seorang pendeta tidak hanya membawa jemaat menuju pertumbuhan iman, tetapi juga menciptakan komunitas yang penuh dengan kasih dan saling mendukung sesuai dengan ajaran Kristus. Dan pendeta sebagai pelayan tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin formal, tetapi lebih sebagai sahabat, pembimbing, dan penggerak bagi jemaat dengan menampakkan Kristus sebagai inti dari semua pelayanan. Ya baik, itulah sedikit pemahaman yang saya sampaikan tentang implementasi kepemimpinan pastoral pendeta sebagai pelayanan. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.